Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matis siha, ni'matil iman, wa ni'matil istiqomah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli wa syafa'ah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat soleh dan soleha yang dirahmati Allah. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat serta salam limpah bertabur kepada Nabi yang masyhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat dunia dan akhirat. Hadirin, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar halaman 210 nomor 608 mengatakan, I'lam anna qira'atal Qur'ani akadul azkar kama qaddamna. Membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Ini menunjukkan hadirin bahwa Al-Quran keutamaan yang sangat istimewa. Sebab ketika dunia menawarkan berbagai hiburan, Al-Quran menawarkan ketenangan. Ketika banyak hati kehilangan arah kehidupan, Al-Quran hadir sebagai petunjuk sepanjang zaman. Betul hadirin? Betul. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan Zafran menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran. Hadirin generasi Quran rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Majmu'atun minal mu'alifin dalam tafsir Al-Muyassar juz 1 halaman 296 mengatakan Al-Quran adalah
dapat diubah-ubah kalimatnya, karena lisidqiha wa adaiha, sempurna kebenaran dan keadilannya. Artinya, membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran berarti menghampiri sumber kebenaran sejati dan keadilan hakiki. Dengan membaca Al-Quran, kita mengetahui arah kehidupan. Dengan membaca Al-Quran, beroleh petunjuk kebaikan. Dengan membaca Al-Quran, hati jadi tenang dan pikiran pun nyaman. Dengan membaca Al-Quran, akhlak semakin indah dan pergaulan semakin terarah. Betul apa betul, hadirin? Namun ironisnya, hadirin, di era teknologi digital saat ini, banyak orang yang lebih gemar menelusuri media sosial daripada mentadabburi ayat-ayat ilahi. Jari jemari begitu lincah mengguli di layar tanpa henti. Sementara mushaf Al-Quran sering tertinggal dan terlupai. Na'udzubillah. Padahal hadirin, Al-Quran hadir sebagai sumber nasihat, petunjuk, penyembuh dan rahmat Allah. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum wasyifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadirin, ayat ini menjelaskan 4 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai mau'izatun, nasihat terbaik. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita sedang mendengarkan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin, masih semangat? Masih. Yang kedua, Al-Quran sebagai syifaun, penyembuh bagi penyakit hati. Penyakit seperti iri, dengki, sombong, putus asa, dan gelisah. Semua bisa diobati dengan membaca serta memahami Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran sebagai huda, petunjuk hidup. Di tengah banyaknya informasi yang terkadang menyesatkan, Al-Quran menjadi kompas yang menunjukkan jalan
Yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Hadirin, generasi Quran rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jami' Tirmizi nomor 2910, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asr, yang artinya siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadirin, masih semangat? Masih. Jika saat ini harta tak menolong, jabatan tak melindungi, dan kerabat sibuk dengan dirinya sendiri, maka Al-Quran yang dahulu kita baca dengan penuh keimanan akan memberikan syafaat dengan penuh kemuliaan. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan. Dari uraian tadi, hadirin, dapat diambil kesimpulannya, membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia, yang menghadirkan nasihat, penyembuh hati, petunjuk hidup, yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Seorang muslim akan memperoleh ketenangan di dunia serta syafaat dan kemuliaan di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat Zafran sampaikan. Zafran mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Zafran tutup dengan pantun. Naik perahu ke tepi seberang, Cakep. singgah sebentar di pinggir taman. Cakep. Mari selalu baca Al-Quran, bekal indah sepanjang zaman. Akhirul kalam billahi fisabilillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah peserta dari 023. Masya Allah. Salam. Salam. Baiklah, kami panggil